Halo, hai. Berjumpa lagi dalam channel Cerita Matematika bersama Pak Brian. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih tetap semangat dan juga sehat dalam mempelajari setiap materi-materi dalam proses belajar dari rumah ya. Nah, adik-adik, hari ini Pak Brian akan bercerita tentang transformasi geometri bagian yang ketiga, yaitu translasi atau pergeseran. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai ya. Check it out. Sebelum mempelajari materinya, Pak Brian akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama menjelaskan definisi translasi pada sebuah titik dan bangun geometri. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menentukan koordinat hasil translasi suatu bangun datar menggunakan gambar atau rumus translasi. Apa itu sebenarnya translasi? Nah, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik dari satu posisi ke posisi yang baru, sepanjang ruas garis dan satu arah tertentu. Seperti contoh, seorang anak yang main perosotan, dia berpindah dari atas perosotan ke bawah, walaupun dia jatuh, kasihan ya. Adik-adik yang main perosotan, kalian harus hati-hati ya, jangan seperti si adik ini. Atau kedua om-om yang sedang mendorong mobil, ketika mobilnya bergerak dan berpindah posisi, berarti mereka sudah melakukan proses translasi. Nah, di dalam matematika, translasi bisa ditulis sebagai misalkan sebuah titik P, X, Y, ditranslasikan sejauh A dan B, maka bayangannya atau P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. A dan B sendiri berarti A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika nilai A-nya positif, artinya bergeser ke sebelah kanan. Dan jika nilai A-nya negatif, artinya bergeser ke sebelah kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika nilai B-nya positif, artinya bergeser ke atas. Dan jika nilai B-nya negatif, artinya bergeser ke bawah. Nah, kita akan lihat contoh-contoh. Misalkan, kita akan menentukan hasil translasi pada suatu sumbu koordinat kartesius. Bagaimana kita menentukan koordinat bayangan dari jajar genjang A, B, C, dan D? Jika ditranslasikan sejauh 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke, untuk mentranslasikan jajar genjang ini, kita translasikan dulu setiap titik sudut yang ada pada jajar genjang, yaitu titik A, B, C, dan D. Untuk titik A, jika digeser 7 satuan ke kanan, tinggal kita geser ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu 3 satuan ke bawah. 1, 2, 3. Maka titik A aksen ada di posisi 2, min 1. Dan titik B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Maka titik B aksen ada di posisi 5,0. Dan titik C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Maka titik C aksen di titik 5,-5 dan titik D ada di D aksen 2,-6. Nah, lalu kita hubungkan menjadi sebuah jajar genjang. Maka jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen yang berwarna merah adalah hasil bayangan translasi dari jajar genjang ABCD jika ditranslasikan 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Nah, bagaimana jika kita menggunakan rumus untuk menghitung translasi jajar genjang berikut ini? Oke, kita perhatikan ya.
translasi 7 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, bisa juga kita tulis A min 5,2 ditranslasikan A-nya 7, B-nya min 3, maka A aksen menjadi min 5 ditambah 7, X tambah A, min 5 ditambah 7, Y tambah B, 2 dikurangi 3. Kenapa tambah menjadi kurang? Karena nilai B-nya adalah negatif. Sehingga min 5 ditambah 7 menjadi 2. 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Maka menggunakan rumus juga kita mendapatkan A aksennya 2, min 1 sama dengan ketika digambar tadi. Begitu juga untuk titik B, min 2 tambah 7 dan 3 kurang 3 menghasilkan B aksen 5,0. C, min 2 ditambah 7, 5, min 2 kurangi 3, min 5. Menghasilkan C aksen 5, min 5. Dan titik D, min 5 ditambah 7, 2, min 3 kurangi 3, min 6. Menghasilkan D aksen 2, min 6. Nah, bagaimana? Mudah kan untuk mempelajari translasi? Nah, kita akan lihat contoh soal yang lain. Misalkan diketahui sebuah segitiga ANW ditranslasikan sampai mendapatkan bayangan A aksen, N aksen, dan W aksen. Tentukan translasi yang terjadi pada segitiga ANW. Nah, pada soal kali ini kita disuruh menentukan nilai dari translasi atau nilai A dan B. Nah, untuk nilai A dan B, kita bisa tulis misalkan N min 2,1 ditranslasikan sejauh A dan B menghasilkan N aksen min 3,6. Untuk contoh kasus seperti ini, sebenarnya kalian tidak perlu menghitung untuk ketiga titiknya. Cukup satu titik saja, kita sudah akan dapat hasil translasinya atau nilai translasinya. Jadi kita coba untuk titik N ya. Untuk pergeseran sumbu X sendiri bisa ditulis min 2 ditambah A akan sama dengan min 3. Maka A sama dengan min 3 ditambah 2, A sama dengan min 1. Dan untuk pergeseran sumbu Y bisa ditulis 1 ditambah B akan sama dengan 6. Maka B sama dengan 6 dikurangi 1. B sama dengan 5. Jadi untuk translasi dari segitiga ANW itu adalah bergerak satu satuan ke sebelah kiri karena nilai A-nya negatif 1 dan 5 satuan ke atas karena nilai B-nya adalah positif 5. Nah, contoh yang berikut misalkan sebuah soal cerita. Seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan radar, diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A di sini dan koordinat harimau berada di titik B di sini. Rusa kemudian bergerak ke titik C. Si rusa lari sampai ke titik C. Nah, pertanyaan pertama, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa tersebut. Jadi, si rusa bergerak dari sini ke sini. Kita akan lihat translasinya berapa. Nah, untuk itu, pergeseran ke dari sumbu X, kita tinggal menghitung berapa satuan ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka A-nya bernilai positif 10 karena ke sebelah kanan. Dan B-nya bernilai 1, 2, 3. Positif 3 karena bergerak ke atas. Yang berikut. B. Jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Nah, kalau harimau bergerak 10 satuan ke kanan, apakah bisa mendapatkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ternyata lewat. Dan 3 ke atas juga tidak sampai. Maka jawabannya tidak. B, C.
Tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan harimau agar dia bisa mendapatkan rusa tersebut. Nah, kalau begitu kita bantu si harimau untuk bisa mendapatkan rusa tersebut. Dia harus bergerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. A-nya positif 6 dan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B-nya positif 8. Artinya bergerak 6 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Supaya dia bisa mendapatkan rusa tersebut. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Cukup mudah untuk dipahami kan? Nah, adik-adik, semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari materi-materi berikutnya ya. Di video berikutnya, Pak Brian akan bercerita tentang bagian transformasi geometri yang berikut, yaitu rotasi atau perputaran. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.